Kami akan mengenalkan beberapa kebijakan baru mulai tahun depan. Guru tidak perlu upload dokumen-dokumen yang tidak perlu, yang sangat menghabiskan waktu. Pelaporan itu lebih singkat, lebih simpel, dan memudahkan guru untuk memenuhi tugas-tugas profesionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Pada episode kali ini, saya akan highlight pidato Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Muti MID, pada saat beliau menjadi keynote speaker pada saat puncak parade webinar yang dilaksanakan oleh PGRI Sulawesi Selatan, SLCC PGRI Sulawesi Selatan, dan tentu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI yang ke-79, sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2024. Setidaknya dalam pidato Pak Menteri ada 5 crucial point yang dalam perspektif saya menjadi catatan penting untuk difahami oleh teman-teman para pendidik, termasuk untuk tentu para peserta didik. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang kompetensi guru, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 14 tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana ada 4 kompetensi yang harus melekat atau harus dimiliki oleh teman-teman pendidik. Yang pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua kompetensi pedagogik, dan yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, serta yang keempat adalah kompetensi sosial. Oleh Pak Menteri, istilah ini kemudian digunakan dengan kalimat yang lain, yakni kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi moral, dan kompetensi sosial. Dalam rangka transformasi pendidikan guru di masa yang akan datang, terutama dalam kepemimpinan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini, itu ditambah 2 kompetensi. Selain yang disebutkan tadi, ada 2 kompetensi lain, yaitu kompetensi entrepreneurship, kompetensi kewirausahaan. Yang kedua adalah kompetensi leadership atau kompetensi kepemimpinan. Seperti apa implementasi dari kedua kompetensi ini? Tentu saja kita menunggu aturan turunannya. Kita tentu menunggu juknisnya. Bagaimana kemudian seorang guru tidak cukup 4 kompetensi, tetapi mereka juga harus memiliki kompetensi, sekali lagi, kompetensi entrepreneurship dan kompetensi leadership. Poin yang kedua yang menurut saya juga krusial adalah dalam pidato Pak Menteri disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan mutu khusus untuk tenaga pendidik atau guru, atau dalam melahirkan guru hebat, ada 3 program prioritas yang oleh Pak Menteri dianggap sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3 kebijakan utama itu, yang pertama adalah bagaimana seorang guru itu meningkat atau terstandar kualifikasi akademiknya, ya minimal D4 atau S1. Yang kedua adalah dalam rangka meningkatkan atau melahirkan guru hebat yang berkualitas, maka dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan berbagai program yang kemudian itu orientasinya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang ada
Ini kemudian jika dielaborasi dalam pidato Pak Menteri disampaikan, itu akan melahirkan kompetensi bimbingan dan konseling. Artinya, teman-teman pendidik nanti itu harus memiliki kompetensi bimbingan dan konseling pada pelajaran apapun. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi guru. Kalau kita perhatikan, pidato Pak Menteri itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa seorang guru itu memang tidak hanya sebagai aktor, tapi juga menjadi faktor yang menentukan dalam peradaban bangsa. Seorang guru harus menjadi agen perubahan sekaligus agen dari perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, ke depan, salah satu yang juga dianggap oleh Pak Menteri yang kemudian itu menjadi program prioritas adalah ada yang kita sebut dengan pembelajaran baru, atau Pak Menteri mengistilahkan akan ada model pembelajaran baru yang pembelajaran baru itu adalah pembelajaran coding, pembelajaran artificial intelligence atau AI. Kedua pembelajaran baru ini sebagai respon terhadap bagaimana kita mempersiapkan para peserta didik kita kemudian itu memiliki literasi digital yang hebat. Satu yang menurut saya sangat menarik dari penjelasan Pak Menteri adalah kehadiran pembelajaran coding dan artificial intelligence ini sesungguhnya selain untuk meningkatkan kadar atau kualitas dari seorang peserta didik, ya, dari seorang guru misalnya, itu adalah bagaimana kemampuan digitalnya semakin hebat. Tetapi menurut Pak Menteri juga dikembangkan bagaimana kesalehan digital. Nah, istilah ini menurut saya cukup menarik dan kita akan lihat perkembangannya seperti apa yang dimaksud oleh Pak Menteri kesalehan digital. Sahabat perspektif yang berbahagia, itu crucial point yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang juga menarik dalam pidato Pak Menteri adalah bagaimana menilai kinerja guru. Pada masa yang lalu itu dianggap cukup membebani, cukup merepotkan teman-teman pendidik. Oleh Pak Menteri dianggap bahwa akan ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau kita melihat yang lalu, penilaian kinerja itu bebannya dilihat pada salah satu diantaranya adalah ketercukupan 24 jam mengajar per minggu. Nah, dalam transformasi pendidikan dasar menengah ke depan, khususnya dalam meningkatkan kinerja guru, maka berbagai tugas, berbagai program, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman guru, mulai dari membimbing, mendidik, dan berbagai program yang lain, itu nanti akan dikualifikasi sebagai perhitungan dari kinerja. Nah, itu yang keempat, sahabat perspektif yang berbahagia. Salah satu yang juga menarik, yang kelima, yang dianggap oleh Pak Menteri cukup signifikan untuk kemudian akan ada paradigma baru dalam proses pembelajaran kita adalah ada yang dalam sosial media kita banyak menyebutnya yang disebut dengan deep learning. Deep learning ini adalah pembelajaran yang mendalam. Oleh Pak Menteri dianggap bahwa deep learning itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, akan tetapi dalam rangka menghubungkan, merelevansikan bagaimana seorang peserta didik itu benar-benar punya kemampuan yang hebat. Bagaimana kemudian teman-teman guru juga memiliki kualifikasi sebagai guru yang hebat. Maka suasana pembelajaran dari pembelajaran yang mendalam itu pertama adalah mindful. Mindful ini sebenarnya adalah suasana pembelajaran yang kemudian memberikan orientasi pada bagaimana menghargai, memperhatikan keunikan dari peserta didik. Yang kedua adalah meaningful. Meaningful ini adalah sistem pembelajaran atau model pembelajaran atau suasana pembelajaran yang relevan dan bermakna. Dan yang ketiga adalah joyful. Kalau kita lihat joyful ini sebenarnya lebih kepada bagaimana
proses pembelajaran itu atau suasana pembelajaran itu betul-betul menyenangkan dan mendalam. Apa implikasi dari suasana pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful ini adalah akan ada yang kemudian materi muatan dalam pembelajaran itu akan dikurangi. Nah, inilah yang nanti akan kita tunggu seperti apa regulasi yang akan diimplementasikan di tahun 2025 ini sehingga kemudian transformasi pendidikan dasar yang dijanjikan oleh Pak Menteri benar-benar itu bisa menjawab banyak pertanyaan, menjawab banyak teka-teki. Seperti apa model pembelajaran atau seperti apa kurikulum yang nanti akan dipakai di bawah kepemimpinan Pak Menteri kita yang baru. Untuk memaknai seperti apa pidato Pak Menteri, sahabat perspektif, saya ajak kita semua untuk menyaksikan dan mengikuti pengantar atau pidato Pak Menteri pada saat puncak acara PGRI Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan, salam perspektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PGRI Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pengurus PGRI, Ketua Pengurus PGRI SLCC Sulawesi Selatan, pengurus PGRI Kabupaten Kota di seluruh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, peserta webinar, dan yang tentu kami muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Gubernur. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang terlimpahkan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh pengurus PGRI SLCC Sulawesi Selatan. Izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-79 PGRI. Semoga PGRI ke depan semakin memperluas kontribusinya dalam peningkatan kualitas guru-guru di Indonesia. Yang kedua, seiring dengan perubahan dan dinamika yang ada di masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur tadi, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan meningkatkan kompetensi diri agar mereka dapat senantiasa berkhidmat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak murid yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh tanah air. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta webinar yang saya hormati, guru adalah profesi yang sangat mulia dan profesi yang sangat penting. Guru adalah aktor dan faktor yang tidak hanya menentukan kualitas pembelajaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, bahkan kualitas bangsa dan negara. Di tengah perubahan sosial dan dunia yang semakin terbuka, tugas guru semakin berat. Karena itu, guru harus senantiasa meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selama ini, paling tidak guru dituntut untuk memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi akademik,
kompetensi pedagogik, kompetensi moral, dan kompetensi sosial. Tetapi dalam era kepemimpinan saya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, arah pengembangan profesi guru juga akan kita tingkatkan dua kompetensi lain, yaitu kompetensi entrepreneurship atau kewirausahaan dan kompetensi leadership atau kepemimpinan. Seiring dengan visi pendidikan mutu untuk semua, kami berusaha untuk meningkatkan kualitas para guru melalui 3 program besar yang sudah kami tetapkan dan alhamdulillah sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Yang pertama adalah peningkatan kualifikasi guru sebagai sebuah program yang kita maksudkan untuk bagaimana agar para guru dapat memenuhi kualifikasi sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, khususnya dalam hal ini untuk mendukung penguatan pendidikan karakter, upayakan untuk dapat meningkat kualitasnya dalam kompetensi bimbingan dan konseling. Sehingga dalam materi pelatihan PPG pada tahun ini sudah ada 2 materi baru yang menjadi bagian dari pelatihan PPG adalah bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Kemudian yang ketiga adalah kami berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Pada tahun 2025 nanti, insya Allah akan ada peningkatan kesejahteraan untuk 606.000 sekian guru melalui program sertifikasi. Mereka sudah mengikuti PPG pada tahun ini dan mudah-mudahan dapat segera mendapatkan tunjangan sertifikasi pada tahun 2025. Pada tahun 2025 nanti kami akan berusaha untuk melatih 800.000 sekian guru, sehingga mudah-mudahan dengan pelatihan guru itu tidak hanya kompetensi guru yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan dapat ditingkatkan pula. Dalam kaitan ini, tentu kami senantiasa berusaha bagaimana agar guru dapat berperan tidak hanya sebagai orang atau sebagai aktor atau sebagai agen pembelajaran saja, tetapi guru adalah agen perubahan dan juga agen dalam membangun peradaban bangsa yang utama. Sehingga dalam penilaian kinerja guru mulai tahun yang akan datang tidak hanya berdasarkan pada keterpenuhan mengajar yaitu 24 jam dalam 1 minggu, tetapi dipenuhi melalui berbagai tugas guru yang lainnya. Guru bisa saja tidak mengajar sebanyak 24 jam dalam 1 minggu, bisa mungkin 12, bisa juga 14 dan seterusnya, tetapi ada pemenuhan tugas lain yang melekat dalam profesi guru, yaitu guru sebagai pembimbing, sebagai pendamping, dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi diri dan juga kegiatan pengabdian masyarakat serta pengabdian di lembaga atau satuan pendidikan. Sehingga mudah-mudahan dengan kebijakan ini, guru tidak lagi menjadi sosok yang harus lari dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya, atau sering disebut dengan guru dari lonceng ke lonceng. Begitu lonceng berbunyi, pindah ke sekolah yang lainnya, dan juga untuk menghindari, mohon maaf misalnya, ada borang-borang atau laporan yang bohong dan ngarang. Sehingga guru akan melaporkan kinerjanya apa adanya, tidak perlu harus mengajar 24 jam, tetapi ada tugas lain membimbing,
pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas diri, yang semuanya merupakan satu kesatuan dalam penilaian kinerja guru. Insya Allah mulai tahun depan guru tidak perlu upload dokumen-dokumen yang tidak perlu, yang sangat menghabiskan waktu. Insya Allah segera kami terbitkan aturan baru di mana pelaporan itu lebih singkat, lebih simpel, dan memudahkan guru untuk memenuhi tugas-tugas profesionalnya dengan laporan yang juga tidak terlalu menyita waktunya. Kemudian yang terakhir tentu kami berharap agar Bapak dan Ibu guru dapat menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan yang sedang kami lakukan. Kami akan mengenalkan beberapa kebijakan baru di tahun 2025. Saya kira juga Bapak Ibu sudah mendengarnya, tapi kami juga sekarang sedang menyiapkannya dengan serius. Yang pertama tentu akan ada pembelajaran baru atau materi pelajaran baru, yaitu coding dan artificial intelligence. Sehingga ini bisa menjadi bagian dari jawaban kita, penyiapan kita, agar generasi bangsa dapat memiliki kemampuan digital, tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kesalehan digital. Ini memang sudah kami lakukan pengkajiannya. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan program coding dan AI ini di materi TIK. Tapi juga ada yang memasukkannya di materi keterampilan. Ini masih dalam proses pengkajian, tapi ini akan menjadi materi pelajaran baru yang membekali anak-anak kita keterampilan dan kesalehan digital. Kemudian juga kami akan mencoba memulai mengenalkan pendekatan dalam pembelajaran yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena di banyak negara maju deep learning sudah diterapkan. Bahkan sebagai sebuah konsep, deep learning itu sudah ada sejak tahun 1976. Tapi belum banyak berkembang, termasuk belum berkembang di negara kita. Sehingga dengan deep learning itu, nanti kita mencoba mengembangkan suasana pembelajaran yang mindful, yang meaningful, dan joyful. Konsekuensi dari deep learning itu, kemungkinan besar akan ada perubahan dalam muatan dari masing-masing mata pelajaran. Sehingga guru tidak perlu kejar tayang dengan materi yang terlalu padat, tetapi kurang pendalaman. Sehingga dengan deep learning itu, muatan materi akan kita kurangi, walaupun mata pelajarannya tetap akan tidak kita kurangi. Dengan materi yang sangat esensial, murid dapat memahami materi dengan sangat mendalam, mengkontekstualisasikannya dengan berbagai situasi kehidupan, mengkaitkannya dengan berbagai keilmuan, dan kemudian memberikan makna bagi kehidupan mereka. Pembelajaran yang meaningful ini adalah pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang adaptif. Tentu ini menjadi bagian dari ikhtiar kami agar pendidikan nasional di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Sesuai dengan tema besar Hari Guru Nasional 2024, Guru Hebat Indonesia Kuat, kami berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas para guru, meningkatkan kualifikasi para guru, dan kesejahteraan para guru sebagai prasyarat untuk menjadikan guru sebagai profesi yang hebat. Dan dengan guru-guru yang hebat, insya Allah kita punya generasi yang kuat dan Indonesia yang kuat pula. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Ulang Tahun ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.